Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan pengajuan proposal untuk bantuan sarana dan prasarana madrasah, Direktorat KSHK Madrasah melalui Subdit Sarana dan Prasarana kini membuka pengajuan untuk bantuan proposal. Caranya bagaimana? Nah, caranya di sini kita masuk ke alamatnya terlebih dahulu. Silahkan ada di deskripsi. Kemudian di sini ada keterangan tahapan pengajuan proposal. Yang pertama itu silakan login menggunakan NSM dan passwordnya juga NSM. Jadi jika tidak bisa, silakan untuk menghubungi helpdesk ya. Menghubungi bisa helpdesk Kemenag, Kanwil atau langsung ke pusat. Kemudian yang kedua, mengisi identitas madrasah. Ini memperbaharui identitas madrasah, bukan mengisi, tapi data identitas madrasah langsung ditarik dari emis ya, emis.kemenag.go.id. Nah, di situ tinggal melengkapi jika ada yang masih belum lengkap. Kemudian yang ketiga itu mengisi riwayat jenis bantuan. Maksudnya itu silakan bagi madrasah yang dalam 5 tahun terakhir ini sudah menerima jenis bantuan, silakan dimasukkan pada riwayat jenis bantuan selama 5 tahun terakhir. Kemudian yang keempat itu ada prestasi siswa. Jadi madrasah di sini mengisi prestasi siswa maksimal 5 tahun terakhir ya. 5 tahun terakhir. Jadi misalkan ada yang juara dalam kompetisi sains madrasah, kemudian juara dalam MyRes, itu bisa dimasukkan di prestasi madrasah. Kemudian yang kelima, data sarpras. Nah, data sarpras ini kondisi ya. Jadi lebih mengupdate kepada kondisi madrasah. Jadi di sini silakan diupdate kondisinya, misalkan ruang belajarnya dan seterusnya, nanti ada listnya. Kemudian yang keenam itu ada pengajuan proposal. Nah, di sini nanti ada jenis bantuan yang bisa dipilih. Kemudian silakan disesuaikan dengan kebutuhan yang ada di madrasah. Kemudian yang terakhir adalah status pengajuan. Nah, di sini madrasah bisa memonitoring status pengajuannya sudah sampai mana, seperti itu. Untuk mempersingkat waktu, kita masuk ke aplikasi untuk simulasi pengajuan proposal. Di sini masuk aplikasi. Nah, di sini saya menggunakan salah satu NSM madrasah ya. Jadi saya menggunakan NSM madrasah, kemudian klik login. Nah, jika berhasil nanti akan diarahkan ke halaman dashboard. Jika ada seperti ini, klik allow. Kemudian untuk demi keamanan silahkan diperbaharui passwordnya ya. Misalkan di sini 1. Nah, kemudian verifikasi. Oke, berhasil. Nah, setelah berhasil, nah ini passwordnya sudah diupdate ya. Jadi memastikan bahwa tidak ketika sudah berhasil login itu pastikan sudah melakukan verifikasi juga bahwa yang mengisi ini adalah benar-benar dari madrasah. Nanti ada tahap validasi. Oke, selanjutnya di sini ada dashboard. Di sini dashboard pengajuan proposal, kemudian yang masih draft berapa, terkirim berapa, dan dikembalikan berapa. Maksudnya di sini proposal ketika pengajuan SIM Salpas ini boleh mengajukan lebih dari satu jenis bantuan ya. Misalkan nanti ada draft itu belum terkirim, jadi masih bisa diperbaiki. Kemudian kalau sudah terkirim itu tidak bisa diperbaiki. Jadi tidak bisa diperbaiki. Kemudian kalau dikembalikan itu ada dokumen yang kurang atau misalkan tidak sesuai, nanti jika dikembalikan silahkan diperbaiki selama masih ada waktu, begitu. Selanjutnya di sini ada kelengkapan data SIM Salpras. Di sini identitas madrasah belum diisi ya, jadi 0% semua. Jadi nanti ketika sudah diisi, nanti statusnya berubah, progresnya berubah, seperti itu. Ada riwayat jenis bantuan di sini yang dapat diajukan. Yang pertama ada bantuan penyediaan mebel RMA. Jadi di sini jenis bantuan yang akan tampil ada hanya untuk jenjang yang ini ya. Misalkan di sini kan login sebagai MAN 2 Bandung. Nah, di sini otomatis yang jenis bantuan yang bisa diajukan adalah hanya untuk yang jenjang madrasah aliyah, begitu. Di sini ada bantuan penyediaan mebel RMA, bantuan rehab berat ruang kelas MAS, bantuan pembangunan RAKB MAS, bantuan revitalisasi madrasah swasta, bantuan pengembangan madrasah di wilayah Pertahanan Negara Kepulauan, kemudian pengadaan server dan jaringan komputer untuk CBT MA, begitu. Oke, selanjutnya di sini ada grafik ya, grafik jika sudah mengajukan nanti ada di sini nampil. Kemudian di sini kita masuk ke tahap pertama, yaitu mengisi identitas madrasah. Nah, di sini tanda bintang ini adalah wajib ya, wajib diisi. Jadi kalau misalkan tidak ada tanda bintang seperti ini opsional. Jadi kan tidak semua madrasah itu memiliki riwayat jenis bantuan dan memiliki prestasi juga. Jadi di sini hanya akan menambah poin skor ya, seperti itu jika dilengkapi. Oke, selanjutnya kita masuk ke menu identitas madrasah. Nah, di sini sudah otomatis muncul ya NSM, jenjang, nama madrasah itu tidak bisa diperbaiki, jadi tidak bisa dirubah.
Kalau misalkan ada kesalahan atau ada perubahan sesuai nomenklaturnya, itu bisa melalui Kanwil untuk diperbaiki. Selanjutnya di sini ada SK izin legalitas madrasah ya. Ada SK izin operasional, silakan dimasukkan SK izin operasionalnya. Misalkan SK nomor SK-nya berapa? Misalkan tahun 2002 contohnya ya. Oke, selanjutnya tanggal SK izin operasional, misalkan oke, akreditasi terakhirnya apa? Misalkan A, contohnya tahun akreditasinya tahun berapa? Contohnya misalkan di sini kita pilih tahun 2015. Jadi dalam artian sudah melakukan akreditasi madrasah ini pada tahun 2015. Selanjutnya di sini upload SK izin operasionalnya. Contoh SK izin operasional itu ada ya. Jadi silakan disesuaikan. Jadi boleh SK izin operasional boleh mengunggah SK-nya atau ijobnya gitu kan, piagamnya dalam artian. Contohnya di sini ya. Contohnya di sini kita contohkan, misalkan kita ambil, nah ini contohnya ya, surat NPWP SK. Nah ini SK contoh, kita unggah. Oke, sudah di ini ya, sudah masuk ya. Jadi kita bisa preview di sini. Nah ini sudah masuk. Kemudian di sini kepala madrasahnya. NIK itu nomor induk kependudukan ya. Jadi misalkan di sini 3217. Nah, di sini kemudian contoh nama kepalanya siapa? Misalkan kemudian nomor telepon kepalanya. Contohnya misalkan di sini nomor telepon kepalanya. Email kepala misalkan contoh ya. Salah. Selanjutnya di sini ada data penyelenggara. Jadi di sini ada beberapa pilihan. Yang pertama yayasan, organisasi, perorangan, pemerintah. Nah, jika negeri itu kan penyelenggaranya pemerintah ya, tapi jika swasta itu ada organisasi atau yayasan. Contohnya di sini kita pilih pemerintah. Nah, kalau pemerintah di sini nama penyelenggara tidak harus diisi ya. Di NPWP di sini bisa diisi dengan nama NPWP madrasah atau NPWP yayasan ya. Atau NPWP kalau misalkan di sininya apa madrasah swasta kan yayasan ya. Misalkan di sininya bisa NPWP-nya yayasan. Di sini kita contoh NPWP madrasah. Oke, selanjutnya di sini letak geografis dan data dukung lainnya. Di sini kita tinggal klik ambil titik koordinat saja. Kemudian di sini ada peringatan. Bolehkah ini Simsarplas mengambil lokasi saat ini? Nah, kita klik allow. Nah, di sini otomatis terisi ya, otomatis terisi titik koordinatnya. Kemudian letak geografis kita pilih misalkan dataran tinggi. Potensi wilayah misalkan kita pilih contoh pertanian, jenis wilayahnya apa? Misalkan pedesaan. Organisasi afiliasi misalkan contoh kita pilih NU. Kemudian di sini ada pilihan ya. Jadi kalau misalkan tidak ada, klik tidak ada. Kemudian keterampilan yang dimiliki contohnya misalkan tata boga. Nah, jika misalkan ada lainnya, silakan diklik lainnya. Nanti otomatis harus diisi di sini ya. Apa sih yang lainnya itu apa gitu kan, seperti itu. Misalkan apa gitu kan. Nah, ini kita pilih misalkan yang sudah ada otomatis contohnya. Kemudian untuk data rekening bank di sini opsional ya. Jadi boleh diisi atau tidak gitu kan, seperti itu. Kemudian klik simpan data. Nah, desa kelurahan wajib diisi. Nah, desa kelurahan wajib diisi. Di sini kita belum memilih desa kelurahan ya. Misalkan Cibodas contoh. Kemudian kita simpan data. Nah, tunggu sampai proses penyimpanannya berhasil. Nah, jika sudah berhasil, nanti kita akan dialihkan seperti ini ke data pokok madrasah ya di sini. Jadi kita langsung otomatis dialihkan ke langkah selanjutnya. Jika kita masuk ke dashboard kembali, nah di sini dashboard identitas madrasah sudah 100% progresnya ya, sudah terisi lengkap. Selanjutnya kita bisa mengisi profil data pokok madrasah di sini. Kemudian kita isi jumlah rombel. Jadi ini sesuai jenjang ya. Jadi misalkan kita login sebagai MA itu kita harus memasukkan kelas 10, 11, 12. Jika kita login sebagai MTS itu harus memasukkan kelas 7, 8, 9. Dan untuk MI kita harus memasukkan dari kelas 1 sampai kelas 6. Kita masukkan misalkan jumlah rombel yang dimiliki. Misalkan di kelas 10 ini ada 4 rombel. Misalkan 4 itu 10A, 10B, 10C, 10D. Kita masukkan jumlahnya 4. Kemudian jumlah laki-lakinya berapa? Keseluruhan ya. Jadi di kelas 10 ini ada berapa laki-lakinya? Misalkan 30,
misalkan 80, perempuannya 120 contohnya. Kemudian di sini kita, ini otomatis ya, jumlah siswa ini otomatis. Jadi kemudian di sini kita masuk ke kelas 11, kita isi jumlah rombanya berapa, misalkan ada 3 contohnya ya. Kemudian jumlah laki-lakinya berapa, 70, misalkan 60. Kemudian kelas 12-nya jumlah rombanya berapa, misalkan 3 contohnya. Misalkan jumlah laki-lakinya berapa, misalkan 40, 50. Oke. Jika sudah terisi semua, silahkan klik simpan data pokok. Nah, di sini sudah berhasil, kita akan dialihkan ke data sarana prasarana madrasah. Nah, di sini ada yang beberapa yang harus diisi. Yang pertama luas tanah, dan yang kedua kondisi sarana dan prasarana ya. Dari isi luas tanah kita isi dulu, misalkan pemerintah, misalkan atau misalkan kita bersertifikat ya, contohnya 500 meter persegi, 5.000 meter persegi contohnya ya. Jadi di sini silahkan diisi salah satu, misalkan kita mandiri beli sendiri berapa, misalkan 2.000 meter persegi. Nah, kemudian di sini jika tidak beli sertifikat silahkan dimasukkan ya, ini berarti dikurangi. Misalkan kita memiliki luas tanah, misalkan mandiri beli sendiri 2.000, tidak bersertifikat yaitu misalkan 1.000. Nah, ini kita isi di sini. Jadi 3.000 totalnya dengan yang mandiri beli sendiri ini. Oke, selanjutnya kita unggah bukti kepemilikan tanah di sini. Kita pilih surat tanahnya contohnya. Kemudian di sini kita isi yang kedua itu luas tanah berdasarkan kegunaan lahan. Nah, yang pertama ini apa sih, misalkan kegunaan lahannya itu jadi dari luas tanah yang dimiliki itu digunakan untuk bangunan berapa meter persegi. Misalkan contohnya 5.000 meter persegi ya untuk bangunan. Kemudian untuk fasilitas lainnya itu seperti lapangan, seperti apa lapangan, terus misalkan jalan. Nah, itu bisa kita isi di sini. Misalkan kita untuk lapangan 1.000 meter persegi. Kemudian lahan kosong siap bangun berapa? Nah, tadi kan kita punya 7.000 ya. Jadi di sini kita masukkan misalkan contohnya 1.000 meter persegi. Selanjutnya kita simpan data sarana prasarana madrasah. Nah, kondisi sarana prasarana wajib diisi. Nah, kita belum mengisi kondisi sarana prasarana ini. Nah, ini kita isi nih, kita sesuaikan dengan kondisi yang ada. Misalkan untuk ruang kelas ada berapa yang kondisinya ada baik, itu misalkan 8. Kemudian rusak ringan berapa, misalkan 3. Kemudian di sini rusak beratnya berapa, contohnya 2 ya contohnya. Kemudian ruang kepala madrasah contohnya berapa, 1. Nah, di sini ruang guru berapa, misalkan 2, kondisi baik. Kemudian ruang tata usaha berapa, misalkan 2. Lab IPA berapa, kita isi misalkan 3. Lab komputer berapa, kita isi misalkan 5. Kemudian lab bahasa berapa, kita isi misalkan 2. Kemudian perpustakaan kita isi berapa, misalkan kalau tidak ada kosongin aja ya. Jadi kalau tidak ada kosongin aja. Nah, selanjutnya kita cari lagi, misalkan kita punya WC murid nih yang baik, misalkan 2, yang rusak berat misalkan 1 ya contohnya. Nah, ini kalau jumlah-jumlah di samping ini otomatis ya, jadi otomatis ketika kita pilih. Oke, musolanya belum kita pilih, misalkan kondisinya 1 baik ya. Ini sudah 1 ya. Oke, selanjutnya kita simpan data sarana prasarana. Nah, tunggu sampai prosesnya selesai. Nah, jika sudah berhasil, kita akan dialihkan ke riwayat jenis bantuan. Nah, di sini tambah riwayat jenis bantuan. Jadi di sini bisa mengisi lebih dari 1 kali ya. Misalkan kita tambah riwayat jenis bantuan. Kemudian jenis bantuannya apa? Misalkan bantuan mebel, misalkan bantuan rehab ya. Rehab bangunan. Tahun berapa kita dapat, misalkan tahun 2017 contohnya. 5 tahun terakhir ya, kita hanya bisa memasukkan 5 tahun terakhir. Sumber dananya apa, misalkan dari APBN contohnya. Masukkan, simpan. Nah, di sini sudah masuk. Jika ingin ada perubahan silahkan klik tombol pensil. Jika ingin menghapus silahkan klik tombol ini ya, tong sampah ini ya, kita hapus. Nah, seperti itu. Oke, kita tambah lagi misalkan untuk jenis bantuannya, misalkan bantuan pengadaan komputer contohnya ya. Kemudian tahunnya berapa, tahun 2018 contohnya, kita dapat bantuan tahun 2018 dari APBD contohnya ya. Kita simpan data. Nah, di sini sudah ada 2 jenis bantuan yang kita isi, yang kita dapatkan di tahun-tahun sebelumnya, 5 tahun terakhir. Selanjutnya kita mengisi data prestasi siswa di sini. Kita masuk ke data prestasi siswa. Kemudian di sini kita bisa juga mengisi lebih dari 1 prestasi. Contohnya gini. Contohnya seperti ini. Misalkan tingkat prestasinya apa? Misalkan tingkat nasional contohnya ya, pilih tahunnya 2018. Misalkan siapa nama penerima prestasinya, atas nama siswa siapa? Misalkan atas nama siswa Dendi Nur Aji contohnya ya. Juara kompetisi
sains madrasah bidang fisika terintegrasi contohnya. Kita upload sertifikatnya, contohnya misalkan di sini kita pilih sertifikat ya, misal contohnya ya, sertifikat ini apa? Oke, kita pilih saja contoh ya, sampel. Kita simpan data, tunggu sampai prosesnya selesai. Nah, jika sudah selesai nanti akan muncul di sini. Jika ingin perbaikan silahkan klik tombol pensil. Nah, jika ingin menambah data baru silahkan klik tambah kembali contohnya. Kemudian misalkan tingkat kap kota, contohnya apa, tahun 2020. Misalkan di sini siapa penerimanya, misalkan Abdul Jabbar. Contohnya ya, misalkan di sini prestasinya apa, juara Mayres misalkan ya. Contohnya ya. Kita upload sertifikatnya contohnya, kemudian kita simpan data kembali. Tunggu sampai prosesnya selesai. Nah, jika sudah selesai nanti ada keterangan seperti ini, data berhasil disimpan, kemudian di sini ada tampil 2 data. Nah, selanjutnya kita masuk ke menu dokumen pendukung di sini, kita klik. Nah, di sini di dokumen pendukung kita bisa mengunggah foto-foto kegiatan siswa lebih dari 1, kondisi sarpras baik, kondisi sarpras rusak, dan video kondisi madrasah. Jadi jika kita mengunggah ini itu akan menambah bobot ya. Jadi kita akan menambah bobot, silahkan dilengkapi sebaik-baiknya dengan kondisi yang ada di madrasah. Oke, kita upload terlebih dahulu foto kegiatan siswa, kita ambil file. Nah, di sini misalkan kita bisa mengunggah lebih dari 1 ya. Contohnya misalkan seperti ini, kita mengunggah 3. Nah, ini kita tinggal blok aja seperti ini. Kita blok, kemudian kita klik open. Nah, ini ada 3 ya, 3 foto yang bisa kita upload yang akan kita unggah. Ini foto kegiatan siswa, kemudian kita klik upload semua file. Jadi kita tidak perlu satu persatu ya, kita tidak perlu satu persatu uploadnya. Nah, ini ada previewnya, kita langsung klik upload semua file. Nah, ini otomatis sedang memproses semuanya. Jika ada keterangan seperti ini tandanya berhasil ya, sudah berhasil terupload. Ini sudah berhasil terupload. Selanjutnya kita lengkapi kondisi sarpras baik misalkan. Jadi di sini adalah kondisi sarpras baik di madrasah seperti ini ya. Contohnya misalnya kita uploadnya 4 ya, 4 file, kita upload foto, contoh open, kemudian kita klik upload semua file. Oke, kita sudah berhasil. Ini juga sudah berhasil. Nah, ini tinggal kita menunggu 2 lagi. Sudah berhasil juga. Selanjutnya 1 sudah berhasil juga. Nah, selanjutnya kita masuk kondisi sarpras rusak. Kita upload juga kondisi sarpras rusaknya. Ini contohnya ya, ada 1 sampai 3. Nah, kita blok, kita open. Nah, ini ya sudah berhasil, kita upload semua file. Sambil menunggu kita coba klik video kondisi madrasah. Nah, ini kita upload video ya, video kondisi madrasah ini seperti apa, bener gak gitu, seperti itu ya. Nah, contohnya seperti ini, kita cari filenya, contohnya ya, videonya formatnya MP4, kemudian kita misalkan contoh ini ya. Nah, ini kita upload. Ini tidak ada batasan file ya, maksimal 700 MB. Kita upload semua file. Nah, ini kita sedang proses. Sudah berhasil. Nah, ini sudah berhasil ya, ini video aja. Nah, jika sudah berhasil seperti ini, kita coba masuk ke dashboard terlebih dahulu. Nah, di sini sudah lengkap semua ya, di sini sudah lengkap semua. Dari identitas madrasah sudah 100, kemudian data pokok madrasah sudah 100 juga, sarana prasarana sudah 100%, sarana prasarana, kondisi sarana prasarana ini sudah 100%. Jadi bedanya kalau yang atas ini luas tanah ya, yang tadi kita isi, kemudian yang bawah ini adalah kondisinya, kondisi misalkan ruang kelas, musola dan seterusnya. Riwayat jenis bantuan sudah kita isi juga, dan riwayat prestasi siswa sudah kita isi juga. Selanjutnya kita masuk ke menu pengajuan proposal. Nah, di sini kita akan mulai mengajukan proposal. Oke, kita klik. Nah, kemudian di sini kita pilih jenis bantuannya apa. Nah, di sini ada beberapa yang tampil ya. Jadi yang bisa diklik ya, hanya yang ditujukan untuk madrasah tertentu. Jadi misalkan di sini karena loginnya sebagai Madrasah Aliyah Negeri, nah otomatis hanya bisa memilih bantuan untuk MA seperti itu ya, Madrasah Aliyah. Kita pilih. Kemudian di sini kita klik ya. Misalnya kita
alasan pengajuan proposal di sini boleh tujuan atau alasan, atau misalkan kronologi, atau misalkan latar belakangnya seperti itu ya, kita isi di sini. Misalkan contohnya di madrasah kami tidak memiliki peralatan penunjang pembelajaran. Ini boleh panjang ya, jadi tidak kita batasi. Silakan diatur kalimatnya, boleh di enter, kita masukkan kembali kata kalimatnya. Nah, jika sudah, silakan tahapan selanjutnya, kita klik tahapan selanjutnya di sini. Nah, ini ada berkas-berkas yang harus diupload. Yang pertama adalah surat permohonan, kemudian dokumen pendukung utama Mebel Air, bantuan penyediaan Mebel Air MMA, kemudian surat pernyataan. Nah, ini kita bisa langsung lengkapi atau kita simpan terlebih dahulu ke draft. Nah, di sini kita bisa masukkan sebagai draft pengajuan. Nah, di sini ada keterangan simpan pengajuan proposal ke dalam draft. Anda dapat melengkapi berkas persyaratan pada proposal pengajuan pada lain waktu. Oke, kita simpan. Nah, di sini otomatis kita akan masuk ke menu di sini ya. Menu monitoring status pengajuan. Di sini ada draft pengajuan. Jadi kalau sudah terkirim nanti akan lari ke terkirim seperti ini ya. Misalkan akan pindah proposalnya ke yang sudah terkirim. Di sini draft pengajuan proposal, di sini ada jenis bantuan yang kita pilih tadi, kemudian ada keterangan atau alasan yang kita isi tadi, kemudian di sini ada persyaratan dan jumlahnya yang belum terupload ya, belum kita lengkapi. Nah, di sini kita bisa lanjutkan pengajuan proposal. Kita klik. Nah, di sini kita sudah bisa melengkapinya. Misalkan tahapan selanjutnya. Nah, ini kita akan lengkapi surat permohonan, dokumen pendukung, dan surat pernyataan. Di sini ada surat permohonannya. Kita unduh terlebih dahulu formatnya. Nah, kemudian silahkan disesuaikan dengan dengan kop madrasah, kemudian nomornya, tanggalnya. Kemudian di sini nama kepala madrasah, alamatnya. Nah, di sini tanda tangan kepala madrasahnya. Nah, ini dokumen pendukungnya ya, sertifikat tanah, foto lokasi, daftar prestasi siswa dan lain-lain ya. Jadi ada sertifikat tanah, foto lokasi, daftar prestasi siswa dan lain-lain. Nah, di sini ada profil madrasah, ini otomatis ya, sudah dari sistem. RAB di sini boleh diunggah juga di sistem, boleh juga tidak, opsional sebetulnya. Kemudian rekomendasi dari Kanwil Kemenag ini boleh diunggah juga dan boleh juga tidak, seperti itu ya. Oke. Selanjutnya kita misalkan barusan kita udah download, kemudian kita upload. Nah, ini kita unggah. Boleh PDF, boleh doc ya. Kita unggah yang PDF saja ya di sini karena keterangannya ada PDF ternyata. Jadi kita simpan terlebih dahulu di sini. Barusan itu sudah kita download di mana? Coba sebentar. Download. Nah, kita cari filenya ini ya, surat permohonan. Oke, kita simpan dulu, kita ekspor ke PDF terlebih dahulu ya. Nah, ini ceritanya ini sudah di-copy, sudah ditandatangan dan sudah tinggal kita upload. Nah, selanjutnya kita upload di sini. Ambil file surat. Nah, kita ada PDF ada nih. Sudah ada ya PDF-nya. Bisa kita upload. Nah, di sini PDF-nya ya. Ini contohnya, kita preview, nah, kemudian kita upload. Nah, jika sudah berhasil, keterangan seperti ini ya, berhasil ya. Oke, selanjutnya kita unggah juga dokumen pendukung utama. Di sini boleh mengunggah RAB lebih dari satu file ya, misalkan RAB, terus foto-foto kondisi terkait dengan Mebel Air bantuan madrasah, gitu, seperti itu. Jadi dokumen pendukungnya, misalkan sesuai permohonan ya, di sini ada keterangannya. Foto atau dokumentasi sesuai permohonan bantuan. Jadi kini kita akan mengajukan untuk bantuan penyediaan Mebel Air MMA. Jadi di sini otomatis kita upload juga misalkan foto-foto terkait dengan Mebel Air MMA, misalkan contohnya RAB, kemudian foto-fotonya, kondisi-kondisinya dan seterusnya. Misalkan contohnya di sini kita upload misalkan di sini kita upload misalkan contoh ya kita kondisinya gitu kan, kayak gitu. Kita upload misalkan dokumen. Kita cari filenya, misalkan seperti ini ya, contoh ya, kita upload. Ini contohnya misalkan dokumen pendukung utama contohnya ya. Kita ambil kembali, misalkan kita mengunggah RAB, kita bisa unggah RAB. Misalkan di sini kita unggah RAB-nya. Contohnya misalkan ini. Oke,
kita upload kita bisa juga mengambil kembali, misalkan kita mau upload lebih dari satu, contohnya misalkan foto kondisi madrasah ya, ini contohnya kondisi. Kemudian kita klik upload semua file. Nah, ini sedang proses mengupload, kemudian tunggu sampai prosesnya selesai. Nah, jika sudah berhasil, ada keterangan seperti ini. Nah, sudah berhasil ya, sudah tersimpan. Kemudian kita lengkapi kembali surat pernyataan. Nah, ini belum kita lengkapi. Nah, kita unduh terlebih dahulu surat pernyataannya di sini, contohnya ya formatnya. Kemudian disesuaikan, diberikan kop madrasah, kemudian tinggal ditanda tangan dan selanjutnya diupload. Ini tinggal diisi ya, kemudian diupload. Kita ekspor PDF dulu surat pernyataannya. Kemudian kita upload, ambil file surat pernyataan. Kita upload surat pernyataannya, kita upload semua file. Oke, sudah terupload semua sepertinya. Kita coba masuk ke tahapan selanjutnya. Nah, di sini sudah terupload semuanya ya. Di sini ada data pengajuan proposal, NSM-nya, madrasahnya, kemudian jenis bantuannya dan alasan pengajuannya. Di sini ada berkas persyaratan ya, proposal yang harus diisi. Di sini ada surat permohonan sudah lengkap, dokumen pendukung utama sudah lengkap, surat pernyataan sudah lengkap juga. Di sini kita tinggal centang, kemudian kirim permohonan. Kirim. Nah, jika sudah terkirim, otomatis akan pindah ke bagian ini ya. Kita klik terkirim. Nah, di sini sudah terkirim. Ini tandanya sudah terkirim. Jika nantinya ada proposal yang dikembalikan, silahkan dicek dikembalikan. Di sini nanti ada jumlahnya, misalkan ada yang dikembalikan, kemudian silahkan selama masih ada waktu bisa diajukan kembali atau diperbaiki seperti itu. Misalkan nanti ada alasannya apa, misalkan dokumennya belum lengkap atau dokumennya tidak sesuai, silahkan diperbaiki ya. Tapi ini karena sudah terkirim, langkah selanjutnya adalah tinggal download tanda terima. Jadi di sini sudah ada jenis bantuannya, nomor registrasinya, kemudian keterangannya, kemudian tanggal pengajuan, tanggal berapa, dan surat permohonannya 1, berkas terkirim, dokumen pendukung utama kita ada 3 yang sudah terkirim, kemudian surat pernyataan ada 3. Kita bisa preview juga nih, kalau misalkan ada yang masih salah, bisa kita lihat ya di sini. Contohnya ini juga sama ya. Nah, ini juga sama. Oke. Kita bisa lihat kembali data yang sudah kita upload tadi. Nah, ini kita klik. Nah, ini contohnya contohnya ini ya. Ini untuk proposal atau surat permohonan. Selanjutnya kita download tanda terima, ini kita klik. Nah, ini sudah terkirim, sudah terdownload. Nah, ini kita buka, kemudian ini adalah tanda terimanya. Jadi ini tidak perlu dicetak ya, ini hanya untuk bukti saja kalau sudah mengajukan bantuan seperti itu. Ini sebagai bukti, silahkan disimpan. Ini tanda terima untuk pengajuan proposal, dari mulai NSM-nya ada, kemudian nama madrasah, provinsi, kabupaten, pengajuan jenis bantuannya, mebel bantuan penyediaan mebel MA, kemudian nomor registrasinya ini, kemudian tanggal pengajuannya tanggal sekian. Ini ada dokumen yang sudah diunggah dan diterima oleh panitia. Ini ada surat permohonan 1, dokumen pendukung 3, kemudian surat pernyataan 1. Ini QR code-nya. Selanjutnya kita tutup. Nah, sampai sini kita sudah berhasil mengajukan proposal. Bagaimana jika ingin mengajukan proposal kembali jadi lebih dari 1? Karena di sini kan kita bisa mengajukan lebih dari 1. Contohnya kita masuk kembali ke menu pengajuan proposal, tinggal kita ulangi langkah-langkah yang sebelumnya. Nah, di sini kalau misalkan yang tadi kan kita sudah mengajukan bantuan penyediaan mebel RMA ya. Jadi di sini otomatis sudah tidak bisa dipilih lagi karena kita sudah mengajukan. Nah, kita bisa mengajukan bantuan-bantuan yang belum kita ajukan nih untuk jenjang madrasah aliyah yang masih tersedia. Nah, selanjutnya kita bisa melihat pada arsip madrasah. Nah, arsip madrasah ini adalah dokumen-dokumen yang tadi kita unggah ya. Jadi kita bisa lihat nama filenya, kemudian kita bisa lihat filenya juga. Ini arsip madrasah, ini bisa dijadikan arsip juga. Jadi kalau misalkan mau nyimpen file di SIM Sarpras, file kondisi madrasah dan seterusnya itu bisa. Misalkan tidak ingin mengajukan proposal tapi hanya ingin menyimpan file-file ini, silakan bisa disimpan di SIM Sarpras. Barangkali suatu saat bisa dibutuhkan, misalkan untuk pengajuan proposal dan seterusnya. Kemudian di sini ada monitoring dan evaluasi bantuan. Nanti ketika misalkan pengajuan proposal yang sudah diajukan itu masuk ke tahap SK. Nah, kemudian misalkan madrasah ini yang sudah mengajukan nanti masuk dalam SK, nanti harus
memberikan laporan-laporan terkait dengan bantuan yang diterima ini pada aplikasi ya, pada SIM Sarpas ini ya, pada menu monitoring dan evaluasi bantuan akun Anda ini untuk perbaiki akun seperti itu. Selanjutnya jika ada pertanyaan silahkan disampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.